Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatum jami'an bi tahiyatil Islam wa hiya tahiyatil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna afdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali tak bosan-bosannya lisan kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang karena nikmat-nikmatnya kebaikan menjadi sempurna, yang dimana Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kita nikmat, dimana dengan nikmat tersebut kita hantarkan diri kita menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebesar-besar nikmat. Bagaimana tidak nikmat dan anugerah dari Allah di saat banyak orang-orang dianugerahi nikmat sehat, nikmat waktu luang, mampu mendirikan salat 5 waktu sehari semalam, akan tetapi sedikit dari mereka diberikan nikmat beristimna' berlama-lama menuntut ilmu agama di majelis ilmu. Dan ini adalah pilihan nikmat yang tidak semua orang itu diberikan nikmat seperti ini. Maka ayyuhal ikhwan wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, seharusnya dengan kita yang berada di atas nikmat ini juga tak bosan-bosannya kami mengingatkan kepada diri pribadi kami dan kepada kita bersama agar meminta dan senantiasa meminta setiap harinya keistiqomahan di dalam iman, istiqomah dalam menuntut ilmu agama, karena tidak menjadi kepastian, bahkan tidak ada jaminan hari ini kita berada di atas ketaatan, selamanya berada di atas ketaatan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Selanjutnya juga tak bosan-bosannya kami mengajak diri pribadi kami dan kepada kita bersama untuk senantiasa banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita yang tidak berjumpa dengan beliau, akan tetapi senantiasa ittiba terhadap ajaran dan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tidak termasuk dari kelompok muhajirin, juga tidak termasuk dari kelompok al-ansar, tetapi kita berharap dari kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Maka ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita terus dan terus mengikuti petunjuk Nabi, dan tidaklah petunjuk Nabi itu tidak bisa diikuti
melainkan dengan cara dituntut, melainkan dengan cara menuntut ilmu agama, melainkan dengan cara hadir di majelis ilmu yang dengannya di dalamnya dibacakan qala Allah wa qala Rasul. Dan kita berharap kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah salah seorang duduk di antara dari rumah-rumah Allah, dari taman-taman surga, kecuali di dalamnya, atasnya akan diturunkan illa nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan senantiasa menyelimuti orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Wa haffaz alaihimul malaikah, dan malaikat dirinya senantiasa berada dalam penjagaan malaikat Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala akan mengutus malaikat mendoakan keampunan bagi mereka yang hadir di majelis ilmu. Di saat doa-doa kita tidak diijabah, tidak terangkat ke langit disebabkan maksiat, karena kita bukanlah orang yang maksum dari dosa dan kesalahan. Diri kita bukan nabi dan rasul. Di saat doa-doa kita tidak diijabah, setiap saatnya kita bermunajat kepada Allah tetapi tidak dikabulkan, maka dengan kita menghadiri majelis ilmu, di saat malaikat mendoakan kepada kita keampunan, sampai kita berpisah dari kajian, dari halaqah ilmu, bukankah ini sebuah kebaikan? Kemudian hadis ini ditutup di mana ucapan Nabi SAW, wa zakarahumullahu fi man indah, maka Allah Jalla wa Ala akan menyebut nama kita dengan nama yang paling bagus, menceritakan keadaan kita, membanggakan kita di hadapan makhluk Allah di langit. Bukankah ini merupakan sebuah prestasi, sebuah anugerah yang tidaklah itu didapatkan melainkan orang-orang yang mampu dilembutkan hatinya untuk hadir di majelis ilmu. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keampunan dari Allah Jalla wa Ala. Amin. Allahumma amin. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Umar ibn Khattab radhiyallahu an adalah seorang laki-laki yang berupaya ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, berupaya mengikuti para pendahulu beliau radhiyallahu an dari dua orang sahabat beliau, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Dan orang yang kedua ini adalah orang yang mendahului beliau dari kebaikan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah hamba Allah, manusia terbaik setelah para anbiya wa rasul. Dan banyak nukilan-nukilan di mana telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang keutamaan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Maka ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita sebutkan juga bahwasanya Umar terkenal adil, seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin yang terkenal adil. Bahkan suatu ketika disebutkan dalam riwayat, ada seorang Yahudi berjalan, seorang Yahudi yang tua renta berjalan di pasar kota Madinah. Didapati keadaannya sangat memprihatinkan. Artinya dari sisi ekonomi
si orang Yahudi ini boleh dikatakan di bawah tarif kemiskinan. Maka singkat cerita ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, Umar pun mengajak orang Yahudi ini dan mengantarkannya kepada Baitul Mal. Kemudian apa kata Umar? Ya, berikan haknya atau berikan sesuatu yang kita miliki dari Baitul Mal untuk mencukupi kebutuhan orang Yahudi, dan lepaskan dirinya dari jizyah. Ya, jadi jizyah ini adalah sebuah upeti, bayaran yang dikeluarkan oleh orang-orang di luar Islam, ya, di mana ketika mereka membayar jizyah ini, maka mereka akan diberikan haknya. Ya, maka mereka diberikan haknya oleh negeri kaum muslimin. Maka lihat bagaimana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, ya, memperlakukan keadilan bukan hanya kepada sesama kaum muslimin, juga kepada orang Yahudi, ya, juga kepada orang Yahudi. Maka ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, inilah keutamaan di antara kebaikan akhlak yang dimiliki oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan tidaklah akhlak ini terlahir kalau bukan dikarenakan tarbiyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita dapati, ya, kita dapati dari generasi pertama dari tarbiyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan membuat kita berdecak kagum. Ya, seolah-olah kita mengatakan ini mustahil ada orang seperti ini, dan nyatanya ada. Nyatanya ada. Kita lihat bagaimana kedermawanan Abdurrahman bin Auf. Bagaimana akhlak beliau ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan orang Ansar. Kemudian orang Ansar ini menawarkan rumah, bahkan mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf agar memilih istri yang beliau miliki saat itu yang lebih dari satu untuk beliau talak, agar diberikan kepada saudaranya dari Muhajirin tersebut. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu? Barakallahu fi malik wa ahlik. Beliau mendoakan kebaikan bagi harta dan keluarganya, saudaranya dari Al-Ansar ini. Kemudian beliau mengatakan, tunjukkan kepadaku pasar. Belum lagi dengan sahabat-sahabat yang lainnya, termasuk juga dengan Ulbah bin Zaid, seorang sahabat yang dimana ada suatu keadaan di mana orang-orang dikibarkan jihad oleh Allah, ada panggilan jihad, dan di saat itu adalah musim pancaklik di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW pada momen jihad tersebut tidak memberikan keseluruhan boleh berjihad, akan tetapi memberikan syarat bagi mereka yang ikut berjihad, melainkan bersama mereka memiliki sesuatu yang diberikan di jalan Allah. Dan Ulbah bin Zaid tidak memiliki apa-apa pada saat itu. Ya, Ulbah bin Zaid tidak memiliki apapun, sampai suatu malam dia bermunajat kepada Allah, kemudian mengikhlaskan diri dari apa-apa yang beliau dapati dari orang yang menzalimi beliau. Sehingga di waktu subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada Ulbah bin Zaid radhiyallahu an bahwasanya apa yang beliau munajatkan tadi malam dihitung sedekah di sisi Allah Jalla wa ala. Lihat bagaimana ini orang-orang terbaik di generasi awal. Maka sadaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam, benarlah apa yang disebutkan dan diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang generasi terbaik dari umat ini. Khairun nas qarni, tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah mereka yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Orang yang mengikhlaskan diri mereka
ridho dan rela bukan hanya dari sisi amwal, harta semata, bahkan mereka menjadikan fisik mereka sebagai garda terdepan dalam membentengi. Bahkan kita dapati di saat perang Uhud, tak sedikit dari sahabat yang menjadi syuhada. Didapati Abu Ubaidah beberapa giginya patah, menjadikan dirinya tameng di sisi Nabi SAW. Lihat bagaimana upaya dan usaha para sahabat membentengi diri agar Nabi SAW tidak disakiti oleh kaum kufar pada saat itu. Ayol ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita kepada pembahasan tentang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar ibn al-Khattab adalah manusia biasa yang juga beliau memiliki kebutuhan sehari-hari beliau kepada apa yang beliau tanggung jawabi selain pemerintahan kaum muslimin. Ya. Maka disebutkan dalam sejarah, dalam tarikh, bahwasanya Umar ibn Khattab mendapati keadaan beliau yang boleh dikatakan sulit dalam menafkahi keluarga beliau. Ya, karena beliau pedagang, ya. Dikarenakan mengurus keadaan negeri kaum muslimin membuat beliau tidak fokus dalam berdagang. Sehingga beliau meminta nasihat kepada sahabat-sahabat kubra lainnya tentang keadaan beliau. Apakah beliau boleh mengambil sedikit dari harta yang tersimpan di Baitul Mal? Ya. Awalnya beliau berupaya untuk menjadi pengurus kaum muslimin, menjadi amirul mukminin yang mengurusi keadaan kaum muslimin tanpa jizyah, tanpa dibayar. Tetapi itu tidak dimungkinkan. Sehingga ketika beliau menyampaikan keadaan beliau dengan faktor ekonomi, para sahabat mengatakan, "Ya Amirul Mukminin a'lamu minna." Amirul Mukminin a'lamu minna. Wahai Amirul Mukminin, engkau lebih mengetahui daripada kami. Ya, artinya boleh beliau mengambil. Maka beliau juga bertanya kepada Ali. Beliau bertanya kepada Ali karena Ali sebagai penasihat di sisinya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini juga menjadi bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidah yang mengatakan bahwasanya Ali tidak ridho terhadap Umar atau terhadap kekhalifahan kepemimpinan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana didengungkan oleh orang Syiah laknatullah alaih, mereka mengatakan sesungguhnya Abu Bakar, Umar dan Utsman telah menzalimi Ali dari keimamahan, dari kepemimpinan. Maka ini adalah kedustaan. Ya, kedustaan yang teramat sangat terhadap pribadi-pribadi orang terbaik. Dan ketahuilah, tidaklah mereka menyakiti figur-figur salaf, figur-figur sahabat kubra, melainkan secara tidak langsung mereka telah menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencela sahabatku. Janganlah kalian mencela sahabatku. Lalu Syiah dengan kelewat batas, bukan hanya menistakan, mencela bahkan mereka mengatakan sesungguhnya seluruh sahabat itu kafir setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, wal iyazu billah. Inilah kedustaan kaum Syiah laknatullah alaih. Yang herannya, ya, ada orang-orang di negeri kita yang memberikan tempat kepada orang-orang Syiah laknatullah alaih. Imam mungkin karena ketidaktahuan mereka, atau dikarenakan mereka yang pandai bertaqiyah, berdusta di balik agama ini. Maka alhamdulillah
dari kita yang diberikan kepahaman ilmu agama, dimudahkan hati kita, dilembutkan hati kita untuk menerima kebenaran, maka ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Maka ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, maka tidaklah beliau dudukkan keadaan beliau ketika menerima sesuatu dari Baitul Mal, beliau mengatakan, menganggap dirinya sebagai orang yatim atau anak yatim. Ya. Bila mana beliau dapati keadaan beliau telah bagus keadaan ekonomi beliau, maka beliau berhenti dari mengambil upah atau mengambil biaya makan keseharian kepada istri dan anak-anak beliau. Lihat bagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ya. Bahkan disebutkan juga di masa-masa panceklik, masa musim kemarau, ada orang-orang atau ada sekelompok orang yang memotong ontanya. Orang ini memotong onta dan memberikan bagian terbaik dari daging onta ini kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tapi apa yang dilakukan Umar? Beliau mengatakan, "Dak hadza. Tinggalkan ini. Aku nak mau makan. Bagaimana mungkin aku mau makan ini? Sementara seluruh rakyat itu tidak merata merasakan daging yang lezat." Ya, bagaimana? Lihat Umar ibn Khattab. Seharusnya orang-orang yang diamanahi menjadi pemimpin apapun dia, seharusnya belajar dari figur-figur para sahabat, terutama dari Khulafaur Rasyidin, terutama dari pemimpin, dari Amirul Mukminin, Khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ridwanullah alaihim jami'an. Belajar dari figur mereka. Belajar dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Belajar dari mereka yang sukses memimpin umatnya. Kemudian di antara kebaikan atau di antara hal-hal yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab di saat beliau memimpin adalah beliau membuat penanggalan hijriah. Ya. Jadi penanggalan ini sebab musababnya kenapa penanggalan hijriah ini disusun di zaman Umar. Ada seseorang yang menaikkan masalahnya kepada Umar atau mengadukan masalahnya kepada Umar tentang notaris, tentang catat mencatat, tentang masalah di kapan dibayar. Apakah di bulan Sya'ban sekarang jatuh temponya, atau di Sya'ban yang tahun lalu, atau di Sya'ban yang akan datang. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu an memusyawarahkan masalah ini. Jadi musyawarah itu adalah menjadi kebiasaan para salaf ketika mereka menjadi Amirul Mukminin, dan itu telah didahului oleh pendahulu beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka beliau meminta saran-saran dari penasihat-penasihat beliau, dari Ali, dari Utsman, dari Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, dan beberapa sahabat-sahabat kibar, baik dari Muhajirin dan Al-Ansar. Kemudian beragam nasihat atau beragam saran diucapkan. Bagaimana kita ikuti penanggalan Masehi? Bagaimana kalau kita ikuti penanggalan tanggal orang-orang Persia? Ya, tanggal orang-orang Syam. Maka singkat cerita ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ya, ada juga yang mengatakan bagaimana kalau dimulai dari tahun kelahiran Nabi, atau dimulai dari macam-macam disebutkan. Jadi afwan, sebelumnya kalau bulan-bulan Islam ini sudah ada dari dulu. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, karena kita disebut-sebutkan dalam tarikh. Sebelum ditetapkan tahun Hijriah, bulan-bulan ini sudah ada disebutkan. Tetapi tahunnya, pada saat itu orang hanya mengenal dengan kejadian apa yang terjadi. Makanya kalau disebutkan Rasulullah lahir di tahun apa? Tahun gajah. Abu Bakar lahirnya kapan? 2 tahun setelah tahun gajah. Orang mengenal itu. Tahun wafatnya Khadijah dan Abi Thalib
amul hazan, tahun kesedihan. Ya kan? Maka orang-orang pada saat itu akan mengingat itu, misalkan di bulan Ramadan, oh pada saat itu musim kurma, panen kurma atau semisalnya. Ya, maka untuk mengenang ini ya dimusyawarahkan sehingga timbullah ikhtiar mereka menjadikan hijrah dari Makkah menuju Madinah terhitung sebagai 1 Hijriah, ya, 1 Hijriah. Maka kejadian ini terjadi di zaman Umar di tahun 16 Hijriah. Di tahun berapa? 16 Hijriah. Ya. Kemudian, ayo ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perhatian Umar ketika beliau menjadi khalifah tidak luput dari yang namanya masalah tauhid. Ini harus dicermati, ya, harus dicermati. Penting di sini. Amirul Mukminin yang notabene beliau Amirul Mukminin juga orang yang faqih terhadap agama. Ya, beliau Amirul Mukminin juga menjabat sebagai orang yang alim. Ya. Ketika beliau melihat kemungkaran, beliau mengamalkan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, faman lam yastati' fa bilisanihi, faman lam yastati' fa biqalbi wa zalika adhaful iman. Ketika orang-orang mulai, ingat di sini ya, antum kenal yang namanya Syajaratul Ridwan, sebuah pohon yang disebutkan keadaannya di dalam Al-Quranul Karim, di mana banyak dari orang-orang Quraisy yang berbaiat di bawah Syajaratul Ridwan, yang mereka yang mereka beriman kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan dalam riwayat, tidaklah orang yang berbaiat di bawah Syajaratul Ridwan melainkan Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah, kecuali ada satu orang munafik di antara mereka. Ya, ada satu orang munafik di antara mereka. Maka karena mulainya orang-orang mengarah kepada kesyirikan, ya, maka Umar ibn Khattab menyuruh mereka atau menyuruh para sahabat untuk memangkas pohon ini. Agar apa? Agar tidak timbul hal-hal yang memalingkan seseorang atau mengkultuskan pohon ini, sehingga akan itu membuat cacat akidah yang sebelumnya lurus. Ya. Nah, inilah perhatian Umar ibn Khattab di saat pemerintahan beliau. Kemudian diantaranya lagi ditemukan jasad Nabi Daniel, ya. Disebutkan bahwasanya ketika ditemukan jasad beliau, di mana jasad para nabi dan rasul, Allah haramkan bumi untuk menghancurkan fisik mereka. Maka diantara cara beliau menguburkan kembali jasad nabi ini adalah dengan cara menggali banyak liang lahat, dan Nabiullah ini dikuburkan di waktu malam. Agar apa? Agar orang-orang tidak mengetahui di mana keberadaan, sehingga apa? Sehingga kuburan Nabi ini tidak dikultuskan dan tidak disembah setelah zamannya Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, lihat ini. Lihat bagaimana Umar ibn Khattab. Ini penting digarisbawahi di sini. Bagaimana Umar ibn Khattab, ya, tidak mau kuburan itu dijadikan atau dikunjungi untuk dijadikan tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dijadikan kuburan, dijadikan bertawassul, dijadikan tempat ibadah. Umar menutup rapat-rapat celah. Rapat-rapat celah yang mana berpotensi untuk rusaknya akidah. Lihat bagaimana segelintir kaum muslimin atau banyak dari orang-orang awam napak tilas ke kuburan-kuburan wali keramat,
Bukan hanya itu, yang seharusnya kita tuzakirul maut, tuzakirul akhirah, kuburan tidaklah dikunjungi melainkan untuk mengingatkan kampung akhirat. Kita mendatangi kuburan, ini dilakukan ibadah dan ritual-ritual. Ya, waliyazubillah. Ya, waliyazubillah. Kemudian Umar, ya, singkat cerita, Umar memerintahkan digali kuburan yang sangat banyak, liang lahat yang sangat banyak, dan Nabiullah Daniel ini dikuburkan dengan tidak diberikan tanda-tanda apapun. Agar apa? Agar menutup pintu rapat-rapat dari celah yang akan nantinya mengantarkan kuburan ini dikultuskan atau dihulukan. Kemudian diantaranya juga bagaimana di zaman Umar Ibn Khattab, Umar mengganti panglima perang dari Khalid bin Walid kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Ya, di mana nanti Khalid bin Walid protes kepada Umar kenapa beliau diganti. Ya. Nah, alasan Umar Ibn Khattab mengganti Khalid bin Walid karena telah muncul ucapan-ucapan dari orang kalau Khalid bin Walid yang menjadi panglima perang maka kaum muslimin akan menang. Jadi ucapan-ucapan seperti ini akan lambat laun akan membesar sehingga bisa-bisa akan merusak akidah kaum muslimin. Maka tidaklah Umar mengganti Khalid bin Walid kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah semata-mata hanya untuk menutup celah, ya, menutup celah dari penyimpangan akidah. Nah, ini dari penyimpangan akidah. Kemudian di antara lagi hal yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab adalah ketika beliau menghidupkan kembali salat tarawih berjamaah. Ya, di mana saat itu beliau melihat di Madinah di bulan Ramadan keadaan kaum muslimin salat tarawih itu ada yang sendiri-sendiri, ada yang 2-3 orang, dia pilih satu imamnya. Ya, kemudian atas usul beliau menjadikan jamaah itu menjadi satu saf, menjadi satu jamaah, dan disuruhlah agar Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an untuk mengimami kaum muslimin pada saat itu. Sehingga setelahnya Umar Ibn Khattab mengucapkan nikmatul bid'atu hazihi, sebaik-baik nikmat adalah ini. Nah, di sini diluruskan ini menjadi hujjah bagi mereka yang mengatakan bahwasanya adanya bid'ah hasanah dari ucapan Umar Ibn Khattab ini. Tidaklah ucapan ini, ya, menurut para ulama adalah sebatas bid'ah secara lughah, bid'ah secara bahasa. Dan mereka yang mengatakan bahwasanya ini bid'ah hasanah, ya, dikarenakan Abu Bakar tidak membuat ini di saat kepemimpinan beliau. Maka kita bantah, kita katakan kepada mereka bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq hanya menjabat selama 2 tahun periode kekhalifahan di tangan beliau. Dan di saat itu, ya, beliau sibuk untuk menormalkan kondisi kaum muslimin. Bahkan beliau banyak memerangi dari mereka yang murtad, yang memisah antara zakat dengan salat. Jadi tugasnya Abu Bakar As-Siddiq di awal-awal kekhalifahan adalah sibuk, ya, memerangi mereka-mereka yang murtad, belum lagi sibuk memerangi para dajjalun, kazzabun, para pendusta agama yang mengaku nabi. Bermunculan nabi-nabi palsu, di antaranya adalah Musailamah al-Kazzab, pendusta agama. Kemudian kita katakan bahwasanya apa yang dilakukan Umar Ibn Khattab bukanlah hal baru, sejatinya bukanlah hal baru dalam agama. Karena salat tarawih secara berjamaah pernah dilakukan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beberapa malam, 2 atau 3 malam. Di malam berikutnya Rasul tidak keluar. Kenapa tidak keluar? Khawatir beliau kalau
tarawih akan diwajibkan dan akan memberatkan kaum muslimin. Dan terbukti ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sekarang aja salat tarawih itu di 10 hari pertama yang kuat. Selebihnya sudah jamaah maju ke depan. Ya. Kenapa beliau khawatir? Karena wahyu masih ada, wahyu masih turun. Di zaman Umar apakah wahyu turun lagi? Tidak. Ilahnya telah terhapus, sebabnya telah terhapus. Dan solat berjamaah tarawih telah pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kita ulangi, solat berjamaah untuk tarawih pernah diamalkan dan dilakukan oleh Nabi SAW. Sehingga beliau melihat, yakni Umar ibn Khattab melihat keadaan kaum muslimin ketika solat di Madinah, ya, melihat orang kaum muslim berpencak-pencak, beliau berinisiatif mengumpulkan mereka dalam satu jamaah dan menyuruh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an untuk mengimami kaum muslimin untuk salat tarawih pada saat itu. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antaranya lagi peranan Umar ibn Khattab adalah futuhat Islamiyah. Ini banyak ini. Futuhat Islamiyah ini pembebasan kota-kota, ya, penaklukan kota-kota, termasuk Filistin, ya, termasuk juga Persia, yang pada saat itu Persia beragamakan Majusi. Jadi Persia itu hancur. Jadi kan di zaman Abu Bakar juga telah ada peperangan-peperangan. Nah, runtuhnya kekaisaran Persia itu di zamannya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga dengan penaklukan Syam yang notabene mereka adalah kaum Nasara. Ya, itu ditaklukkan di zamannya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Irak, Iran, ya, dan negeri-negeri Syam lainnya itu ditaklukkan. Ya, pembebasan wilayah bahkan sampai ke negeri Misr, ya, ke negeri Mesir, ya. Kemudian ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini tidak akan kita bahas karena ini membutuhkan panjang lebar tentang pembebasan kota ini. Kita masuk dari hari-hari akhir dari kehidupan khalifah atau dari kehidupan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka disebutkan ayyuhal ikhwan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Umar ibn Khattab bertanya kepada sahibus sir, sahabat yang memiliki rahasia, banyak rahasia, bahkan nama-nama orang munafik diketahui oleh sahabat ini. Siapa beliau? Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Ya, sahabat yang dikenal dengan sahibus sir, yang memiliki perbendaharaan, mengetahui rahasia-rahasia. Ya, beliau bertanya kepada qala Umar radhiyallahu an, bertanya atau berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu an, man yahfizu haditsan, siapa di antara kalian yang menghafal hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah, tentang fitnah, ya. Qala Huzaifah, berkata Huzaifah radhiyallahu an, ana, saya ya Amirul Mukminin, sami'tuhu yaqul, sesungguhnya saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, fitnatur rajuli fi ahlihi wa mali wa jarih, fitnah seorang laki-laki kepada hartanya, kepada keluarganya, kepada hartanya dan kepada tetangganya, ya. Tukaffiruhas shalah was-siyam was-shadaqah, maka itu akan dibersihkan dengan salat, ya, dengan puasa, dengan sedekah. Kemudian berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qala laisa as'alu an zihi, berkata Umar, tidaklah aku bertanya tentang ini, ya. Inna ma as'alu anil lati tamuju kama yamujul bahar, tetapi aku bertanya tentang fitnah yang datangnya seperti gelombang laut yang besar, ya. Qala, berkata Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, qala wa inna duna dzalika baban mughlaqan,
berkata, antara kau dengan fitnah itu ada pintu. Ada pintu, ya. Qala fayufta au yuksar, berkata lagi atau bertanya lagi Umar, apakah pintu itu dibuka atau terbuka atau didobrak atau retak atau pecah? Ya. Qala yuksar. Kata beliau, kata Huzaifah ibn Yaman, pintu itu akan pecah. Ya. Qala dzaka ajdaru an la yughlaqa ila yaumil qiyamah. Kalau itu pecah, maka pintu itu tidak akan bisa lagi kembali tertutup. Ya. Kemudian faqulna limasruq, bertanyalah orang kepada yang merawikan hadis ini. Salhu akana Umar ya'lam manil bab, apakah Umar tahu bahwasanya yang dimaksud dengan pintu itu adalah Umar itu sendiri? Fas'alu faqala na'am, maka orang ini mengatakan, ya, Umar tahu. Kama ya'lamu anna duna ghadin laila, sebagaimana dia tahunya yang memisahkan antara siang dan malam. Ya. Wa fi riwayati faqala al-babu Umar, dan riwayat yang lain disebutkan bahwasanya pintu yang dimaksud adalah Umar itu sendiri. Maka kita ketahui setelah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wafat, apa yang terjadi? Timbullah fitnah, timbulnya bala, dan itu diawali dari wafatnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Utsman dibunuh, Ali begitu juga. Dan tidaklah fitnah itu melainkan jauh dari zaman para sahabat, melainkan akan besar. Lihat bagaimana fitnah yang terjadi sekarang ini. Lihat bagaimana fitnah yang terjadi. Shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya, di antara nasihat kami kepada kita bersama, penting juga bagi kita juga membeli kitab kecil yang tidak besar tentang telah datang zamannya, yang disusun oleh Ustaz Al-Fadl Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah, ya, tentang bagaimana hadis-hadis yang disebutkan tentang hadis yang telah terjadi, yang akan terjadi dan sedang terjadi. Itu disusun oleh Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, dan bisa kita lihat di YouTube tentang bahasan atau bedah buku dari kitab beliau ini. Ya. Tidaklah kita baca dari kitab ini, melainkan akan menambah keimanan kita tentang hadis-hadis atau kabar-kabar dari Nabi yang menceritakan tentang hal-hal yang terjadi, yang belum terjadi di zaman Nabi, dan telah terjadi setelah zaman Nabi, dan yang akan datang. Kemudian ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita berbicara tentang wafatnya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar juga sahabat yang mulia, Amirul Mukminin, ya. Beliau juga pernah berdoa kepada Allah Jalla wa Ala ketika beliau menunaikan haji, ya, berdoa kepada Allah agar diwafatkan di kota Nabi, ya, agar diwafatkan di kota Nabi, di kota Madinah. Dan ada sebuah riwayat yang dimana Umar ibn Khattab berdoa, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan syahid. Nah, ini sedikit di sini kita bahas. Sulit untuk syahid di kota Nabi. Di mana syahid bisa didapati itu hanya di medan-medan perang. Negeri kaum muslimin pada saat itu aman. Tetapi ketika orang bertanya kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tentang keinginan beliau agar beliau wafat syahid, apa kata beliau? Ya'ti bihi lahu idza syaa. Itu akan datang dengan kehendak Allah Jalla wa Ala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, dan kita tahu bersama ketika Uhud goncang, ya kan? Apa kata Rasulullah kepada Uhud? Uskut ya Uhud, fa innaka nabi. Diam wahai Uhud, tenanglah wahai Uhud, sesungguhnya bersamamu ada seorang nabi, wasiddiqin, dan seorang yang siddiq. Siapa yang siddiq? Abu Bakar As-Siddiq. Wasyahidan, dan dua orang yang syahid. Bersama beliau saat itu ada Utsman dan Umar radhiyallahu anhuma wa arda.
Ya, maka ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, di hari-hari terakhir, di waktu subuh, ya, tepatnya di waktu subuh, ya, dan asar ini diriwayatkan oleh Amr bin Maimun, ya, diceritakan atau diriwayatkan oleh Amr bin Maimun yang menceritakan kisah proses di mana Umar ibn Khattab ini wafat, ya, di waktu subuh, ya. Beliau pada saat itu, dan ini terjadi di tahun 23 Hijriah, ya. Menjadi kebiasaan Amirul Mukminin di waktu subuh ketika beliau, dan pada saat itu yang meriwayatkan ini tidaklah beliau dan Umar ibn Khattab, melainkan di antara beliau ada sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Abbas. Jadi boleh dikatakan apakah beliau ini berada di saf kedua ataukah beliau itu berada di sisi kanan daripada Abdullah bin Abbas. Ya, jadi Abdullah bin Abbas berada di belakang Amirul Mukminin, dan sahabat yang meriwayatkan ini ada berada di samping kanannya dari Abdullah bin Abbas, atau sahabat ini berada di belakangnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pada saat itu. Maka menjadi kebiasaan Amirul Mukminin ketika akan qomat, beliau tidaklah beliau melewati saf, beliau akan mengatakan luruskan, istau, luruskanlah saf-saf kalian. Kemudian beliau akan bertakbir, dan beliau biasanya membaca di rakaat pertama salat subuh. Jadi inilah pemimpin. Dia pemimpin sekaligus ulama, mengimami kaum muslimin dengan membawakan surah Yusuf dan An-Nahl, surat yang sangat panjang. Agar apa? Agar orang-orang yang mungkin baru melek, baru bangun tidur, ya kan, mungkin memiliki hajat, ya, agar bisa mendapatkan rakaat pertama bersama imam. Surat Yusuf sangat panjang, ya, sangat panjang. Ya, kemudian beliau baca, ya, surat Yusuf, ya, beliau baca, dan pada hari itu, pada saat itu, saat dimana Umar bin Khattab itu wafat, tiba-tiba baru saja beliau takbir, beliau pun ditikam oleh Abu Lu'lu al-Majus, oleh seorang laki-laki yang bernama Abu Lu'lu al-Majus, ya, seorang laki-laki, ya, di mana laki-laki ini adalah budaknya Mughirah, ya, budaknya Mughirah. Dan beliau menikam Umar ibn Khattab dengan pisau bermata dua yang sebelumnya ditaburi racun atau bisa, ya. Sehingga ketika beliau limbung jatuh, ya, Umar ibn Khattab menarik Abdurrahman bin Auf untuk mengimami kaum muslimin, dan setelah Abdurrahman bin Auf membawakan solat yang ringan, artinya membaca bacaan solat yang ringan, kemudian Umar ibn Khattab bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, apakah solat telah selesai? Sudah. Coba lihat siapa yang membunuhku, ya, coba lihat siapa yang menikamku. Maka setelah dilihat, orang yang menikamnya telah mati, karena tidaklah pada saat itu Abu Lu'lu setelah menikam Umar ibn Khattab untuk berlepas diri dari mereka, dia menikam orang-orang di sisinya, melainkan ada 13 sahabat yang ditikam, 7 diantaranya syahid, ya. Maka ada salah seorang dari sahabat yang pada saat itu mungkin memakai seperti jubah kain di belakang, kemudian dia lemparkan kepada Abu Lu'lu, dan Abu Lu'lu mendapati bahwasanya beliau akan diadili, beliau melakukan bunuh diri pada saat itu, ya, melakukan bunuh diri. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Abdurrahman bin Auf tentang siapa orang yang menikam beliau, ya, maka disebutkan Abu Lu'lu, ya, al-Majus. Nah,
Kemudian di hari-hari terakhir atau di saat-saat terakhir daripada kehidupan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, beliau mengumpulkan anak beliau atau bertanya kepada anak beliau Abdullah bin Umar tentang hutang beliau. Maka didapati hutang beliau berkisar 86.000 dirham, ya, lebih kurang 86.000 dirham. Kemudian beliau berwasiat kepada anak beliau, lihatlah dari hartaku untuk membayar daripada utang ini. Jika tidak memungkinkan, maka mintalah kepada Bani Adi bin Ka'ab, kaumnya daripada Umar ibn Khattab. Maka bila itu tidak mencukupi dari membayar utangku, mintalah kepada orang-orang Quraisy dan jangan minta kepada selainnya. Ya, jangan minta kepada selainnya. Kemudian Umar ibn Khattab memerintahkan anaknya untuk mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, untuk meminta, katakan kepadanya, sampaikan salamku Umar ibn Khattab, dan jangan katakan Amirul Mukminin yang menyampaikan salam, karena setelah ini aku bukanlah Amirul Mukminin. Ya, yang beliau lakukan pada saat itu, ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, adalah katakan kepada Ummul Mukminin, katakan kepada ibunda kaum mukminin agar membolehkan diriku untuk dimakamkan di sisi sahabatku. Maka Aisyah mendengar permintaan ini, tidaklah Aisyah menempatkan dirinya, memberikan tempatnya untuk dikuburkan nantinya berada di samping ayah dan suami beliau yang notabene Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau memberikan keutamaan tersebut kepada Amirul Mukminin, ya, kepada Amirul Mukminin, ya, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Maka Umar ibn Khattab sebelum kembalinya Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, bila aku tidak mendapati atau Aisyah tidak memberikan izin aku dimakamkan di samping sahabatku, maka makamkan aku di kuburan Baqi, di kuburan kaum muslimin. Akan tetapi Abdullah bin Umar membawa kabar bahwasanya Aisyah Ummul Mukminin ridho memberikan kerelaan kepada Umar ibn Khattab untuk dimakamkan di samping Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu. Kemudian tayyib, ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, di detik-detik akhir, ya, ada orang yang membawakan air yang dicampur dengan kurma. Tidaklah air ini sampai ke tenggorokan Umar, melainkan itu dimuntahkan oleh beliau karena kepayahan pada saat itu. Kemudian dibawakan laban, susu, tidaklah air ini diminumkan kepada Umar bin Khattab, melainkan akan keluar dari tempat ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Maka orang faham dan Umar faham bahwasanya beliau berada di detik-detik daripada kehidupan beliau di atas dunia. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada anaknya untuk meletakkan pipinya di atas tanah. Ya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya beliau berdoa kepada Allah, celaka aku, ya, celaka aku sekiranya aku wafat sementara aku tidak berada dalam pengampunan Allah Jalla wa Ala. Lihat bagaimana Umar bin Khattab, beliau mendengar hadis di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan beliau, di saat bagaimana cemburunya Umar sehingga Rasulullah memalingkan wajah beliau ketika melihat bidadari yang berwuduk di surga, dan menyebutkan tentang Umar adalah orang yang syahid, tetapi beliau tidak merasa jumawa, tidak merasa besar kepala, tidak merasa sombong, tidak merasa 100% yakin bahwasanya beliau ahlul jannah. Tetapi beliau juga masih terus dan terus takut kalau Allah masukkan beliau ke dalam kemurkaan Allah Jalla wa Ala. Dan sedikit di sini ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, juga bagaimana Umar ibn Khattab beramar ma'ruf nahi munkar. Di akhir-akhir hayat beliau, ya, ada seorang pemuda yang mendatangi beliau, memuji beliau, mengkhabarkan tentang beliau, absyiru bil jannah, mengkhabarkan kepada Umar tentang surga yang Allah janjikan kepada Umar. Kemudian setelah orang ini berpaling,
Ketika itu pandangan Umar berhenti kepada pakaian ini orang, kepada pemuda ini. Didapati bahwasanya laki-laki ini berpakaian khuyala, menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Kemudian beliau mengatakan, panggilkan pemuda tersebut. Panggilkan pemuda tersebut. Kemudian Umar mengatakan, naikkanlah pakaianmu, sesungguhnya itu bersih bagimu, ya, bersih bagimu, dan itu dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Seharusnya orang-orang di sini sedikit, ya, kami kunci, ketika orang-orang, ya, mengetahui, ya, atau membaca kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seharusnya mereka juga membaca tentang pengingkaran Umar terhadap orang-orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Ya, tentang riwayat ini, bagaimana di akhir-akhir hayat beliau Umar masih beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, dengan berakhirnya kisah dari wafatnya Umar bin Khattab ini, maka berakhirlah, ya, kajian kita yang mungkin membutuhkan 6 atau 7 pertemuan, ya, 6 pertemuan dari pembahasan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.